Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam Sobat warahmatullahi Remaja, wabarakatuh. kembali lagi dengan saya Naila, siswi MA Miftahul Ulum di Masmu Podcast. Tangkap ilmu, sebarkan Sebarkan inspirasi. inspirasi. Oke, kali ini kita ditemani oleh narasumber yang sangat berperan penting di MA Miftahul Ulum, yakni Bapak Masrur, Sarjana Sosial selaku Kepala Madrasah MA Miftahul Ulum. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, panjang umur, penuh barokah. Alhamdulillah, semoga Bapak diberi oleh Allah kesehatan dan dipermudahkan aktivitasnya sehari-hari. Amin, amin. Nah, Pak, di sini saya ingin bahas nih tentang profil Pak Masrur, pengalaman Pak Masrur menjadi kepala madrasah dan kisah inspiratif lainnya dari Pak Masrur. Untuk yang pertama, saya ingin bertanya nih, apakah Pak Masrur bisa menjelaskan perjalanan Bapak sebelum menjadi kepala madrasah? Apakah banyak rintangan atau malah sesuai dengan apa yang Bapak harapkan? Alhamdulillah setiap perjalanan orang itu pasti ada tantangan dan rintangan. Saya sendiri sebagai keluarga beliau Romo Yai, karena dilahirkan bukan dari keturunan orang yang ningrat, bukan orang keturunan dari orang yang kaya, sehingga kalau kita dilihat dari tantangan sebenarnya ya tantangannya luar biasa, baik dari tantangan keluarga, tantangan dari masyarakat, baik tantangan secara umum. Tapi kami semangat tetap belajar, bahkan beliau Romo Yai selalu mengajarkan kamu harus lebih daripada yang lain. Itu sekali sering disampaikan oleh beliau Romo Yai. Kalau boleh tahu nih, Bapak sudah berapa tahun menjadi seorang pendidik sekaligus pendakwah? Ya, alhamdulillah saya mulai diajak untuk memikirkan umat dan masyarakat. Karena memang saya sendiri terutama dari keluarga beliau Romo Yai kurang begitu apa istilahnya. Sebenarnya ya dilahirkan dalam keluarga pesantren, cuma kita istilah dalam dunia pendidikan itu kurang begitu greget istilahnya, bukan begitu greget. Sehingga kami secara lahir memang dibanding dengan yang lain itu jauh. Cuma saya sebelum menikah itu satu minggu sebelum menikah itu sudah diminta oleh sebagian dari tokoh masyarakat, khususnya masyarakat Telokobedas ini, untuk membantu yaitu mengajar di madrasah Raudhatul Ulum Telokobedas itu. Jadi satu minggu sebelum saya menikah. Tapi waktu itu saya tunggu siap, ya sudah siap, mau tidak mau, walaupun dengan gaji yang boleh dikatakan kurang ya kurang, cukup ya cukup, tapi kami siap untuk membantu mengemban masyarakat karena ini sebuah panggilan untuk berjuang mengembangkan, yaitu melalui dengan pendidikan, yaitu dengan melalui di madrasah Raudhatul Ulum. Nah, Bapak ini sebelum menjadi seorang pendidik atau pendakwah, dulu itu pernah bekerja sebagai apa? Saya itu kebetulan memang sangat melintang ya sama Pak Yai. Waktu itu saya dipondokkan tidak mau, disekolahkan tidak mau. Memang background saya itu boleh dikatakan cuek lah dengan pendidikan. Bahkan waktu itu saya sendiri sempat bekerja di luar sana. Kebetulan itu pun buat saya pengalaman yang luar biasa, karena saya sendiri belum pernah bekerja. Waktu itu pernah saya ditantang untuk di sebuah perusahaan besar, yaitu membuat sebuah reklame itu dengan biaya gaji sekitar hampir 2 juta tiap bulan waktu itu. Saya siap, tapi disitulah saya pengalaman dengan kerja di sebuah reklame. Saya tahu yaitu tentang sablon, tentang membuat karya dan sebagainya ya melalui kerja itu. Sehingga saya banyak pengalaman terkait dengan yaitu pensablonan, membuat undangan dan sebagainya. Bahkan saya sendiri pernah kerja di terminal ya. Waktu itu ya kumpul sama di terminal. Makanya sebagian anak-anak kadang-kadang orang-orang juga tidak percaya terhadap saya. Pak Masrur pernah yaitu hidup di terminal. Pernah, saya 3 tahun di terminal itu.
Ya sempat itu waktu itu kalau hari Sabtu saya libur, Minggu libur kan, libur mengajar, terpaksa saya harus yaitu sopir len. Jadi mulai dari Surabaya sampai di Benowo itu hampir 3 tahun, hampir 3 tahun 5 tahun juga. Itu pengalaman buat saya, tahu di dunia luar, tahu di dunia apa, dunia bebas lah. Di saat itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Bapak ini kan menjabat sebagai guru nih. Kalau boleh tahu, Bapak pernah menjadi guru di mana saja? Kebetulan pertama kali saya memang awal untuk berjuang di sebuah lembaga pendidikan itu memang diajak di MI. Jadi kebetulan di MI Raudhatul Ulum ini. Raudhatul Ulum ini pertama kali, yaitu tadi saya jelaskan, sejak saya mau menikah kurang 1 minggu saya ditawar untuk membantu yaitu mengajar di sebuah madrasah. Ya cuma itu aja. Tiap hari, hampir setiap hari 1 minggu full, hanya Sabtu dan Minggu itu libur, sehingga saya manfaatkan untuk mencari pengalaman yang lain. Bahkan waktu itu saya belum sarjana, masih lulus MA mungkin, karena waktu itu saya kuliah berkali-kali tidak pernah sampai selesai, sehingga waktu menikah pas umur 25 tahun itulah mengawali saya berjuang untuk membantu yaitu mengembangkan pendidikan di Madrasah Raudhatul Ulum. Dan yang kedua, kebetulan memang MTS ini lebih lebih dulu MI-nya. Dan kebetulan MTS ini adalah lanjutan dari lembaga pendidikan Miftahul Ulum. Dan kebetulan Miftahul Ulum ini adalah lembaga yang dirumuskan oleh beliau Romo Yai, yaitu Romo Yai Haji Sudo Saiduddin, ayah saya sendiri sama ibunya ya Haja Masrihin. Waktu itu dia menginginkan pondok itu didirikan pendidikan salaf. Nah waktu itu belum punya pendidikan formal, masih hanya pendidikan anak mengaji pulang pergi. Nah setelah itu baru tahun 1993 kalau tidak salah. Nah disitulah kami putra-putra ini punya keinginan, punya inisiatif, yaitu mendirikan lembaga pendidikan formal itu, yaitu kita awali yaitu pendidikan madrasah sanawiyah. Nah disitulah saya mengawali dari mulai MI, saya mengajar MI juga mengajar di sanawiyah. Kemudian lanjut setelah sanawiyah berdiri kurang lebih berapa tahun itu, 3 tahun apa 6 tahun itu, kemudian saya lupa tahunnya. Setelah itu pondok mendirikan yaitu Madrasah Aliyah ini. Nah Madrasah Aliyah ini baru saya juga ikut terjun mengajar juga di MA Miftahul Ulum. Jadi juga ngajar di MI, ngajar di MTS, juga ngajar di MA Miftahul Ulum. Bapak ini kan sebelum menjadi seorang pendidik sekaligus pendakwah, apa dulu Bapak itu mempunyai cita-cita lain selain itu? Sebenarnya saya sendiri malah tidak punya cita-cita ingin jadi pendidik. Bahkan waktu itu saya sampaikan juga sama Pak Yai, saya kepingin jadi tiga tujuan yang harus saya capai. 1, saya ingin jadi seorang TNI. Dan yang kedua, saya ingin jadi seorang polisi. Dan yang ketiga, paling tidak saya menjadi sebuah pengurus organisasi yang besar, atau di bidang politik lah waktu itu, istilahnya bidang politik. Tapi ternyata ketiga-tiganya itu tidak kesampaian. Justru malah saya pernah mencoba tes masuk di TNI, waktu itu mungkin Angkatan Laut kalau tidak salah, ya sempat tes berkali-kali. Tapi ternyata alhamdulillah kayaknya Bunyai tidak menginginkan. Akhirnya ya kita gagal di tengah-tengah sehingga kami tidak tercapai cita-cita untuk menjadi seorang TNI. Pak Masrur ini kan menjabat sebagai kepala madrasah di MA Miftahul Ulum. Menurut pandangan Bapak, menjadi kepala sekolah yang baik itu seperti apa? Sebenarnya simpel saja. Semua pekerjaan itu kan amanah. Artinya ini adalah merupakan pertanggungjawaban karena mencakup terhadap umat. Kalau saya berpikir lebih simpel, amanah itu akan dipermintai pertanggungjawaban kelak. Makanya dalam sebuah amanah
harus dijiwai betul-betul bagaimana rasa memiliki, itu yang penting. Rasa memiliki itu yang paling penting. Sehingga dimanapun dan kapanpun kita ditempatkan kepada sebuah lembaga, prinsip memiliki itu harus betul-betul ditanam dalam jiwa kita. Dan anak juga begitu. Kita tidak punya, artinya kita jangan menginginkan bahwa walaupun anak orang lain, anggaplah ini anak sendiri. Kemudian yang kedua, Pak Yai itu, ayah saya kebetulan Romo Yai itu selalu mengingatkan, kalau kamu jadi pendidik atau mungkin kamu jadi seorang kiai, jangan kamu memikirkan sesuatu yang baik saja. Tapi banyak di sana kejelekan-kejelekan itu, anggaplah semuanya itu jangan dibeda-bedakan. Sejelek apapun, ibarat ada seorang anak yang jelek, anggaplah itu anaknya sendiri. Sehingga selalu itu saya tanam di dalam jiwa kami. Baik di mana saja, kapan saja, melihat keluarga model apapun, saya anggap semuanya itu adalah keluarga sendiri. Bagaimana nih Bapak mengatur waktu di lembaga pendidikan, menjadi guru dan kepala madrasah, sekaligus pendakwah yang mengurus masyarakat luas? Sebenarnya kita simpel saja. Ketika kita diundang dalam masyarakat itu kebetulan kan tidak bersamaan juga. Ya untungnya lembaga yang saya kelola selama ini itu adalah milik sendiri. Ini yang istilahnya apa? Walaupun di sisi lain nanti tidak mengorbankan yang lain. Artinya ketika kita diundang ceramah atau diundang mantenan, diundang tahlilan dan sebagainya, kebetulan waktunya kan tidak bersamaan. Contoh di saat mungkin mengajar kan waktunya siang, ya mungkin hanya sesekali kita diundang ke mantenan atau mungkin disuruh memberikan ceramah. Sehingga kami bagaimana mengatur waktu itu yang paling penting. Terus yang kedua, andaikan kita meninggalkan lembaga, nanti kita upayakan ada pengganti. Makanya untuk mengatur daripada semua kegiatan itu yang penting satu, semuanya itu tidak merugikan daripada yang lain, karena memang semuanya itu selalu terkait. Lah kami sendiri kalau siang mungkin mengajar, kalau malam mungkin ada kegiatan dulu kalau di pesantren tiap hari, dan mungkin sesekali aja di dalam masyarakat. Dan masyarakat itu pun kan mungkin selama 1 bulan, kayak mungkin khutbah Jumat, mungkin peringatan hari-hari besar Islam dan sebagainya. Yang penting itu mengatur waktu, itu yang paling penting. Dan yang kedua, artinya tidak merugikan daripada anak-anak. Itu yang paling penting. Nah, di sela-sela padatnya kegiatan Bapak nih menjadi seorang kepala sekolah dan pendakwah, apakah Bapak ini masih sering nih quality time bersama keluarga? Itu pasti. Walaupun sekecil mungkin. Dalam keluarga itu kan jangan sampai kita sampingkan. Apapun alasannya, keluarga itu adalah merupakan support yang utama. Kita ketemu anak, ketemu istri, ketemu cucu dan sebagainya, kumpul keluarga itu nilai yang luar biasa. Lah kami selalu berupaya itu walaupun sekecil mungkin. Artinya tidak harus wisata besar, kita rombongan ke sana kemari. Kita contoh kecil saja, kita berjalan mungkin malam hari Sabtu, cukup hanya jalan-jalan, naik sepeda motor sama anak, sama suami, sama istri lah. Walaupun hanya sekedar ngopi, beli teh, hanya mungkin beli jajan saja, itu sudah nilainya yang sudah luar biasa. Yang penting intinya apa? Tetap keluarga tidak boleh kita sampingkan. Walaupun serepot apapun dalam kegiatan kita, ya tetap keluarga adalah utama dan utama. Nah, sekarang kan alhamdulillah Pak Masrur sudah menjadi kepala madrasah sekaligus pendakwah yang sangat menginspirasi. Kalau boleh tahu nih, moto atau prinsip Bapak menjadi orang yang sampai sekarang sangat sukses itu gimana? Kuncinya sebenarnya mudah. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menata kita di dalam situasi apapun. Artinya apa? Kita itu tidak boleh mengabaikan dalam situasi apapun.
Yang penting bagaimana kita itu punya prinsip, kita itu sebagai pemanggil, dipanggil oleh umat. Makanya ketika kita apa istilahnya itu, untuk mencapai sebuah keberhasilan itu, yang penting semangat itu masih ada. Semangat dalam segala hal. Kadang-kadang kelemahan kita itu kan ya itu tadi, ketika kita punya kemampuan, punya keahlian, ya kita itu kadang-kadang kita itu sebelum melakukan sesuatu kita itu minder gitu. Lah ini kelemahan kita. Padahal ibarat kita pisau, sering kita pakai, sering kita gunakan, ya mungkin kita sering seperti itu. Contoh saya sendiri, saya sendiri aja. Saya itu sebenarnya alergi dengan dakwah itu sendiri. Tapi ya, alhamdulillah memang saya diberikan oleh Tuhan kelebihan itu. Saya memang kelebihan saya adalah suara. Terus yang kedua keberanian. Waktu itu saya masih di pondok awal-awal, itu di pondok pesantren itu kan setiap hari Kamis itu kan melaksanakan kegiatan rutin, yaitu kayak khitobah itu. Lah sama Pak Yai itu selalu diadakan dan itu dilombakan antara kelas 1 sama kelas 3 sama kelas 6. Lah waktu itu saya masih kelas 3 dan itu dihadapkan dengan anak kelas 6. Tapi saya berani. Artinya saya berani walaupun membawa teks, walaupun mungkin tidak seenak didengar, tapi saya berani. Walaupun hanya sepatah dua patah. Lah kelemahan kita anak-anak sekarang itu kemauan ini lah, satu kemauan tidak ada, terus keberanian tidak ada ini. Saya yakin kalau ada kemauan, saya yakin keberanian itu akan muncul. Lah kuncinya sebenarnya kemauan itu. Apapun tugas kita sebenarnya kalau ada kemauan pasti ada jalan. Lah itu berkali-kali. Saya sering pidato itu ya, awal kita siapkan, tapi ternyata begitu di lapangan ternyata justru malah menyimpang itu ya berkali-kali. Yang kita rencanakan seperti inilah. Makanya ini sebuah pengalaman hidup. Ketika kita dihadapkan kepada masyarakat secara umum, yang penting itu tadi satu, kemauan dalam segala hal. Apalagi kita sebagai apa istilah itu dilihat oleh masyarakat, didengarkan masyarakat, ya paling tidak kita menunjukkan sesuatu yang terbaik. Apalagi tantangan hari ini kan luar biasa, pendakwa juga luar biasa, model pendakwa juga luar biasa. Lah kita harus banyak belajar tentang metode yang hari ini dihadapkan kepada situasi kondisi yang seperti ini. Tadi kan pertanyaan seputar perjalanan Pak Masrur menjadi kepala madrasah sekaligus pendakwa. Nah, sekarang saya ingin tahu nih Pak, hobi atau kegiatan favorit apa yang masih Bapak lakuin sampai sekarang? Saya itu sebenarnya banyak hobi. Cuma ya itu tadi, karena hobi itu tidak dilaksanakan secara kontinu. Kadang-kadang ya itu tadi, kita senang dilakukan, kalau enggak senang. Sebenarnya banyak hobi saya itu. Olahraga saya itu senang. Makanya kalau saya di atas ketika di MA itu, siapa yang berani saya melawan saya tenis, nanti saya berikan hadiah satu kopi. Saya berani satu kopi lawan 5 kopi, 5 cengkir. Ternyata gitu saya berani. Olahraga, bulu tangkis juga begitu. Saya sebenarnya senang. Naik sepeda setiap pagi itu juga senang. Jalan sehat itu juga senang. Sampai sekarang itu terkait juga dengan dengan keagamaan. Saya qori itu sebenarnya juga hobi. Bahkan saya sering kalau di musola itu kalau tidak ada anak-anak, saya bahkan adzan sendiri itu biasa. Lah hal-hal seperti itu loh. Kadang-kadang kita itu ya hobi tapi menjadikan sebuah kebiasaan. Tapi ada nilainya, ada nilai plusnya lah. Anak-anak sekarang itu kan tidak punya hobi tapi ya itu tadi hanya mungkin kepentingan dirinya sendiri. Tapi di sisi lain orang lain itu yang sangat kurang. Nah itu yang selama ini sering kami lakukan. Terakhir nih Pak, seperti kita ketahui bahwa mencapai cita-cita itu ya sangatlah mudah. Pasti banyak ujian dan rintangan yang banyak. Nah di sini saya ingin meminta kata-kata motivasi dari Bapak untuk sobat-sobat remaja dan siswa-siswi MA Miftahul Ulum sehingga dapat
memotivasi semangat belajar dan meraih cita-cita kita dan mendapatkan hidup yang cerah. Sebenarnya kita ini anak pembelajar ya, sering saya lakukan berkali-kali dan sering saya sampaikan berkali-kali. Andaikan kita satu semangat dalam belajar itu kita wujudkan, tidak ada kata-kata kita tidak bisa. Sering berkali-kali saya sampaikan. Bahkan moto yang sering kita pakai, apa yang tidak bisa? Apa yang tidak bisa? Apa yang tidak bisa? MU pasti bisa. Miftahul Hidayah luar biasa. Selalu saya komandangkan itu. Itu tidak hanya di MA. Ketika saya di MI, ngajar di MI, saya sampaikan, mungkin anak-anak ada yang ingat murid saya waktu di MI. Saya di MI kebetulan kan hampir 13 tahun kalau tidak salah. Itu selalu saya sampaikan, apa yang tidak bisa, MI harus bisa. Ketika kita bisa, saya yakin semuanya itu tidak ada kata-kata sulit. Contoh wis, andaikan kita ngimami sholat bisa, saya yakin tidak mungkin ada kesulitan. Kita andaikan bisa qori, walaupun tidak seindah, saya yakin luar biasa. Andaikan kita diberikan tugas untuk mengimami tahlil di masyarakat, andaikan kita bisa, nah saya yakin itu bisa, akan ada nilainya. Itu yang paling penting. Tapi kami selalu mengedepankan ada 3 hal moto itu ya, yang selalu saya tulis. Bahkan di WA saya itu selalu saya tulis di situ. Mungkin kalau anak-anak bisa melihat di profil saya di WA itu, moto saya hanya satu, sabar itu indah. Hidup itu butuh kesabaran, cari ilmu butuh kesabaran, apapun yang kita lakukan butuh sebuah kesabaran. Itu selalu saya tulis, sabar itu indah. Kemudian yang kedua, ketika sudah sabar melakukan sesuatu, yang kedua jangan lupa, ikhlas itu adalah mujarab. Artinya apa mujarab? Ketika kita melakukan sebuah keikhlasan, melakukan sesuatu, kalau didasari betul-betul karena panggilan Allah, menjalankan perintah, saya yakin itu akan menjadikan sesuatu yang luar biasa. Makanya kita menjalankan sesuatu itu harus betul-betul dijiwai. Nah, selanjutnya, saya selalu komitmen istiqomah itu adalah karomah. Hal sesuatu yang biasa kita lakukan akan menghasilkan sesuatu. Kalau di dalam bahasa agama itu adalah istiqomah. Makanya didawuhkan ada sebuah dawuh yang mengatakan al istiqomah khairun min alfil karomah. Istiqomah itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. 3 hal itu saya yakin, andaikan kita pupuk, kita lakukan, kita dasarkan kepada hati kita, saya yakin pasti keberhasilan akan kita raih. Wah, cerita perjalanan Pak Masrur ini sangat-sangat luar biasa dan memotivasi kita ya Sobat Remaja. Nah, Pak Masrur terima kasih sudah menjadi narasumber di podcast hari ini. Di sini saya selaku host Masmu Podcast mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.